Hai kawan-kawan, selamat datang di Buku Saku Sejarah Digital atau BSSD, materi Sejarah Pergerakan Indonesia. Pada buku ini kita akan membahas mengenai 3 bagian atau 3 bab. Bab pertama akan membahas mengenai konsep dasar nasionalisme. Pada bab kedua akan membahas mengenai pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan pada bab terakhir atau bab ketiga akan membahas mengenai peristiwa Sumpah Pemuda. Kawan-kawan, apakah kalian tahu? Buku ini tidak hanya memuat materi saja loh. Buku ini juga berisikan mengenai soal-soal latihan terkait materi-materi yang tadi telah disebutkan. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yakni tentang konsep dasar nasionalisme. Pada bab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian nasionalisme, kemunculan nasionalisme di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dasar nasionalisme. Namun kita lebih afdolnya kita harus tahu bagaimana nasionalisme ini muncul. Kemunculan nasionalisme sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya Perjanjian Westphalia atau kita sering sebut sebagai The Westphalia Treaty yang pada saat itu lahir pada tahun 1648 di Jerman. Perjanjian ini mampu melahirkan konsep bernegara dalam konsep nation state dan memunculkan sistem hubungan internasional Westphalian System. Adapun tokohnya adalah Johann Gottfried Herder yang merupakan filsuf Jerman. Ia menggunakan gagasan patriotisme kultural pertama kali dengan makna positif. Selain ada Gottfried, ada juga tokoh Uskup Augustin de Borel. Dia menggunakan istilah nasionalisme dalam bidang sosial politik di akhir abad ke-18. Barulah dari situ konsep bernegara mengenai nasionalisme muncul berkembang di tanah Eropa sekitar abad ke-19 sampai saat ini. Sedangkan untuk pengertian dari nasionalisme itu sendiri ada beberapa tokoh. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa nasionalisme merupakan sebuah paham atau sering disebut sebagai ajaran untuk mencintai bangsa dan juga negaranya sendiri. Sedangkan menurut etimologisnya, nasionalisme terdiri dari 2 kata, yakni nation yang berasal dari kata natia yang berarti kelahiran dan juga isme yang berarti paham. Oleh sebab itulah dapat disimpulkan jika nasionalisme adalah paham mengenai bangsa yang bersatu karena asal kelahiran yang sama. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Aman, mengatakan bahwa nasionalisme adalah semangat, kesadaran, dan kesetiaan suatu bangsa. Sedangkan menurut Profesor Slamet Mulyana, beliau mengatakan bahwa nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran bernegara atau juga dapat disebut dengan semangat bernegara. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunculan nasionalisme di Indonesia. Kemunculan paham nasionalisme di Indonesia sebenarnya sudah dirasakan setelah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di berbagai wilayah. Hal ini diakibatkan adanya penjajahan bangsa Eropa. Sifat pergerakan yang awalnya hanya sebatas daerah, pada akhirnya mampu berubah semenjak adanya politik etis. Politik etis inilah yang nantinya dibawa oleh Theodor van Deventer yang menuliskan kritiknya mengenai sistem-sistem kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia. Kritik tersebut ia tuliskan di artikel An Aardschuld yang berarti adalah suatu hutang kehormatan dalam majalah De Gids. Perkembangan politik etis secara nyata ketika pemerintahan Belanda di Indonesia dipimpin oleh J.B. van Hooch yang dilanjutkan oleh W.F. Edinburgh. Politik etis sendiri mencakup 3 bagian, yakni yang pertama adalah emigrate, yakni migrasi, irrigate, yakni irigasi, dan juga educate, yakni pendidikan. Pada perkembangannya, dari 3 bidang tersebut yang paling mumpuni dan juga berkembang secara pesat di berbagai wilayah di Indonesia, yakni adalah bidang educate atau pendidikan.
sekolah-sekolah muncul ketika bidang educate ini dikembangkan di Indonesia ataupun diterapkan di Indonesia. Kebijakan pendidikan sendiri pada dasarnya masih memiliki suatu hal-hal yang disalahgunakan atau tidak sesuai dengan koridornya. Hal tersebut terlihat dari adanya lulusan para pribumi yang tidak bekerja sesuai dengan gelarnya karena banyaknya orang-orang pribumi yang masih belum bisa menguasai bahasa Belanda. Sedangkan perusahaan-perusahaan Belanda kebanyakan menerapkan sistem bahwa karyawannya harus bisa berbahasa Belanda. Oleh sebab itulah, walaupun pada saat itu educate atau pendidikan itu mampu berkembang, namun kita bisa tahu bahwa banyak lulusan dari pribumi ataupun orang-orang Nusantara yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah diterapkannya sistem pendidikan di Indonesia, maka muncullah berbagai sekolah-sekolah untuk kaum pribumi di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini memberikan suatu pandangan baru terhadap rakyat-rakyat pribumi. Namun sangat disayangkan dalam bidang pendidikan pun bangsa-bangsa Eropa masih menyalahgunakannya. Mereka masih mempersulit bangsa pribumi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Notabene para perusahaan Belanda menerapkan suatu syarat agar para pekerjanya dapat berbahasa Belanda. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri tidak fasih dalam berbahasa Belanda sehingga mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Pembahasan yang terakhir pada bab pertama yakni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Indonesia. Faktor-faktor tersebut muncul dari dua faktor, yakni adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal yang pertama adalah munculnya golongan terpelajar dari masyarakat Indonesia itu sendiri, lalu munculnya kemajuan teknologi, transportasi dan juga komunikasi. Selanjutnya adanya perkembangan perasaan senasib yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Mereka sadar bahwa tidak hanya wilayahnya saja yang merasakan kesengsaraan dari penjajahan Belanda. Dan yang terakhir adanya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kejayaan Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan sebelum adanya penjajahan Eropa. Sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculan, yang pertama adalah kemenangan Jepang dari Rusia pada peperangan Rusia-Jepang di tahun 1905. Nah, pada kejadian inilah mencerminkan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa-bangsa Eropa. Lalu selanjutnya adanya kemunculan pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok, India, dan juga ada di wilayah Turki. Pada faktor eksternal yang terakhir, munculnya pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan juga demokrasi di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Baik kawan-kawan, itu merupakan isi dari bab pertama. Untuk bab kedua, yakni Pergerakan Nasional Indonesia, kita akan membahas mengenai karakteristik pergerakan nasionalisme di Indonesia dan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Yang pertama, karakteristik pergerakan nasional di Indonesia. Karakteristik pergerakan pada abad ke-20 sudah mencerminkan adanya semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan juga kaum-kaum pribumi Indonesia lainnya. Karakteristik yang pertama yakni pergerakan dipimpin dan digerakkan oleh golongan terpelajar. Yang kedua, pergerakan bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Yang ketiga, pergerakan sudah mulai dilakukan dengan jalan diplomasi atau dengan jalan damai, tidak lagi menggunakan cara kekerasan seperti perang. Selain menggunakan diplomasi, juga menggunakan media massa, berunding untuk mendapatkan kesepakatan dan juga menerapkan sistem mogok. Pada karakteristik selanjutnya, pergerakan diwadahi oleh organisasi yang biasanya menjunjung tinggi keseragaman tujuan.
Dan pada karakteristik yang terakhir, pergerakan sudah memiliki tujuan yang jelas, yakni menginginkan Indonesia merdeka dan juga bersatu. Pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai kemunculan organisasi-organisasi nasional di Indonesia. Kemunculan organisasi-organisasi ini ditandai atau digelombangkan menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yakni adalah masa awal pergerakan nasional Indonesia. Periode yang kedua adalah masa pertengahan munculnya nasionalisme politik. Periode yang ketiga yakni adalah masa perjuangan radikal. Dan periode yang terakhir yakni adalah masa perjuangan bertahan. Pada masa awal ada beberapa organisasi. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi massa nasionalisme di Indonesia yang pertama kali terbentuk. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia atas usul dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keanggotaan Budi Utomo sendiri masih terbatas pada kalangan pemuda yang berasal dari Pulau Jawa dan juga Madura. Pusat kegiatan Budi Utomo sendiri berada di Yogyakarta yang pada perkembangannya memiliki cabang di hampir seluruh kota pulau-pulau di Jawa. Budi Utomo sendiri lahir akibat dari gerakan Dr. Wahidin antara tahun 1906 sampai 1907 yang mendirikan Studi Fund atau penggalangan dana untuk beasiswa pelajar Indonesia. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah untuk memerdekakan Indonesia sehingga masyarakatnya mampu mendapatkan kehidupan yang layak dalam bidang pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, dan juga pada bidang kebudayaan. Kongres pertama diadakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Pada kongres tersebut ditetapkan bahwa pergerakan Budi Utomo berada di bidang sosial budaya. Budi Utomo memiliki keterbatasan ruang gerak organisasi hanya di Jawa dan juga Madura, serta memilih Tirtokusumo sebagai ketua dan Yogyakarta dijadikan sebagai pusat organisasi. Setelah terpilihnya Tirtokusumo sebagai ketua, banyak anggota baru di Budi Utomo yang berasal dari golongan bangsawan. Kemunduran Budi Utomo sendiri disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, adanya keterbatasan pergerakan pemuda yang berpusat di Pulau Jawa saja, dan adanya mayoritas anggota dari golongan priayi yang menyebabkan rakyat biasa enggan bergabung. Faktor yang kedua yakni kemunculan organisasi Sarekat Islam yang tidak membatasi keanggotaan sehingga banyak anggota Budi Utomo yang beralih ke organisasi tersebut. Organisasi yang kedua yakni adalah organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1909 oleh Tirto Adi Suryo. SDI sendiri baru dianggap sah oleh pemerintahan Belanda ketika Haji Samanhudi meresmikannya di tahun 1911. Barulah pada tanggal 10 September 1912, SDI berganti menjadi nama Sarekat Islam atau SI yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Tujuan didirikannya organisasi Sarekat Islam ini adalah untuk memperkuat kemampuan perdagangan umat muslim dari kalangan pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing, khususnya orang-orang Cina. Tidak hanya itu, organisasi ini juga bertujuan untuk memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi berlandaskan ajaran agama Islam. Sarekat Islam sendiri merupakan gerakan yang total. Orientasinya tidak terbatas pada satu bidang saja. Cakupan kegiatan Sarekat Islam meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan juga kultural. Pada tahun 1913, Sarekat Islam mengadakan kongres pertamanya yang menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
masuknya SI sebagai partai politik. Yang kedua, SI tidak digunakan melawan pemerintahan Belanda. Dan yang ketiga adalah Hos Cokroaminoto dipilih sebagai ketua. SI pun berkembang sangat cepat, sangat pesat, sehingga cabang-cabang SI muncul di seluruh Indonesia. Kondisi inilah yang ditentang oleh Gubernur Jenderal Edinburgh karena dianggap sebagai pergerakan organisasi yang semakin radikal. Kongres Nasional SI pertama sendiri dilakukan pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916. Pada kali ini kata nasional pun mulai digunakan SI dalam keikutsertaannya di partai politik. Keikutsertaan tersebut terlihat dari dukungan SI terhadap E.D. Warburg, Partai Pertahanan Hindia, dan mengirimkan Cokroaminoto dan juga Abdul Muiz sebagai praktisi politik di Volksraad tahun 1917. Sikap SI yang memperjuangkan rakyat kecil inilah yang pada akhirnya membuat organisasi ISDV, Indische Sosial Demokratische Vereniging, yang berhaluan Marxis komunis tertarik dengan mereka. Oleh sebab itulah tokohnya Sneflit berusaha untuk mengambil hati beberapa anggota-anggota SI itu sendiri. Keruntuhan SI sendiri diakibatkan adanya pergerakan dari Henk Sneflit dari ISDV yang secara diam-diam mengambil hati dan juga menyusup ke tubuh SI dan akhirnya berhasil merekrut beberapa anggota SI untuk bergabung dengannya. Akhirnya muncullah adanya dua kubu di dalam SI itu sendiri, yakni adalah SI putih dan juga SI merah. Pada perkembangannya SI putih menjadi kelompok beraliran nasionalis religius dan nantinya menjadi SII. Sedangkan untuk Sarekat Islam Merah nantinya berkembang menjadi beraliran sosialis dan nantinya akan bergabung dengan ISDV dan menjadi PKI. Organisasi selanjutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang berlandaskan keagamaan atau Islam modernis yang tersebar di Asia. Muhammadiyah sendiri didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sesuai perizinannya, akhirnya Muhammadiyah resmi menjadi organisasi pada tanggal 20 Desember 1912. Organisasi ini lahir dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki pandangan mengenai keadaan para pemimpin yang belum memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan hanya memperhatikan kaum, golongan, dan pribadi. Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam serta mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai anjuran agama Islam. Pada perkembangannya Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan juga masjid yang berlandaskan ajaran agama Islam. Tidak hanya itu saja, Muhammadiyah juga mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Organisasi Muhammadiyah bersifat non-politis dan kooperatif. Organisasi ini masih berkembang sampai saat ini. Organisasi selanjutnya digolongkan pada periode nasionalisme politik atau pada masa pertengahan. Pada masa ini ada beberapa organisasi, salah satunya adalah Indische Partij atau IP. Indische Partij sendiri didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini memiliki corak politik dalam pergerakannya. Pendiri IP sering dikenal sebagai tiga serangkai, yakni Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Douwes Dekker. Semboyan IP antara lain adalah Indi voor Indiër atau Hindia untuk orang Hindia, Indisch los van Holland, Hindia bebas dari Belanda, dan Indische Nationalisme atau nasionalisme Hindia. Selain menyuarakan semboyan kemerdekaan Indonesia, anggota IP juga sering memberikan kritik kepada pemerintahan Belanda, sehingga Belanda
menganggap IP ini merupakan organisasi radikal dan juga terlarang. Akibatnya pemerintahan Belanda menangkap dan mengasingkan ketiga tokohnya, yakni tiga serangkai tadi. Setelah itu IP juga mengganti namanya menjadi Insulin dan pada tahun 1919 berganti lagi menjadi National Indische Partij atau NIP. Organisasi selanjutnya tergolong dalam gerakan pemuda. Gerakan pemuda sebenarnya sudah mulai muncul sejak keretakan dalam organisasi Budi Utomo. Awalnya organisasi pemuda bersifat kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme. Organisasi ini mulanya dibentuk berdasarkan gerakan solidaritas informal sebelum akhirnya terjun dalam bidang politik. Organisasi pemuda pertama yang berdiri adalah Trikoro Darmo yang didirikan pada tahun 1915. Trikoro Darmo didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Penamaan organisasi ini didasarkan pada tujuannya, yakni adalah sakti atau kekuasaan, budi kebijaksanaan, dan juga budi kasih sayang. Pada perkembangannya, organisasi Trikoro Darmo berganti nama lagi menjadi Yong Yava. Selain ada Yong Yava, ada juga Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Batavia, dan lain sebagainya. Organisasi pemuda ini pada akhirnya menjadi satu dalam organisasi Indonesia Moeda. Organisasi ini lahir pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan nantinya memunculkan adanya ikrar Sumpah Pemuda serta melahirkan organisasi Indonesia Muda. Selanjutnya, gerakan muncul dari kalangan perempuan. Gerakan perempuan sendiri mulai muncul sejak adanya perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Perjuangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kaum perempuan Indonesia akan kesetaraan pendidikan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini diketahui dari surat-surat yang dibuatnya dan nanti dikirimkan kepada para sahabatnya, salah satunya adalah Stella Zehandelar dan juga Profesor Anton yang dikumpulkan dan dibukukan oleh Abendanon dengan judul Doorduisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Gerakan perempuan sendiri pernah mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 di Yogyakarta. Hasil dari kongres tersebut adalah kemunculan Organisasi Perempuan Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Gerakan perempuan selanjutnya dilakukan oleh Perkumpulan Istri Sedar yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dalam kegiatan politik. Pada tahun 1929, dibentuk pula Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Perkumpulan ini menyelenggarakan Kongres Perempuan kedua dan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 di Jakarta. Gerakan perempuan pun terus berlanjut sampai tahun 1941.